Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi yang kami bawa mengenai pendapatan nasional. Sebelum kami melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya sendiri. Nama saya Ansgaria Febri Anissa Aban, NIM 19103505. Perkenalkan, nama saya Susiana Elmina Murni dengan NIM 211030882. Perkenalkan, nama saya Hasna Yulianti dengan NIM 211030555. Tolong. Perkenalkan, nama saya Maximus Jonifasius Sihada dengan NIM 2110306. Terakhir, teman saya karena dia sedang berhalangan, atas nama Endah Pratama, NIM 2110309. Daripada kita membuang-buang waktu, kita langsung saja ke slide yang pertama yang akan dibawakan oleh teman saya, Ermi. Dia mau ngecek. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu ada ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi produksi, serta modal yang dialokasikan, dan stabilitas nasional. Lanjut, Kak. Yang berikutnya itu ada manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, untuk mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang kelima, untuk memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang keenam, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan sebagai indikator serta perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga ada investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang
yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu negara atau domestik selama satu periode. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu negara selama satu periode. Yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Yang keenam, ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antara negara dan antara waktu di suatu negara. Pendapatan nasional dihitung dengan cara Y sama dengan unit 1 kali harga 1 ditambah nilai tambah unit 2 kali harga 2 ditambah M. Nilai tambah unit kali N kali harga N. Contoh metode produksi. Industri pengolahan bahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. Membeli 1.500 kapas dari petani kapas dengan harga 150.000 per meter. Kapas diolah menjadi benang dengan harga 170.000. Benang diolah menjadi kain dengan harga 200.000. Kain diolah menjadi pakaian garment dengan harga 250.000. Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000. Pendapatan nasional metode produksi atau nilai tambah adalah petani kapas 1.500 kali 150.000 sama dengan 225 juta. Dan yang kedua, benang 1.500 kali 170.000 dikurang 1.500 kali 150.000 sama dengan 30 juta. Yang berikutnya di bagian kain 1.500 kali 200.000 dikurang 1.500 kali 170.000 sama dengan 45 juta. Yang berikutnya di bagian pakaian 1.500 kali 250.000 dikurang 1.500 kali 200.000 sama dengan 75 juta. Di bagian pasar 1.500 dikali 300.000 dikurang 1.500 kali 250 sama dengan 75 juta. Jadi pendapatan nasional adalah 450 juta. Slide selanjutnya, Kakak. Baik. Yang kedua adalah metode pendapatan. Dalam metode pendapatan,
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki sumber daya alam berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa atau rental. Bagi yang memiliki sumber daya manusia, maka ia akan memperoleh upah atau wage. Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga atau interest. Rumusnya Y sama dengan rent plus wage plus invest plus profit. Contohnya, suatu negara memiliki daftar pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 123.300, upah 12.500, bunga 232.000, dan laba 315.400. Maka jumlah pendapatan nasional adalah 123.300 tambah 212.500 tambah 232.000 tambah 315.400 sama dengan 883.200. Selanjutnya dilanjutkan oleh yang terakhir ada metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Berdasarkan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, pendapatan nasional dengan simbol Y adalah jumlah nilai pengeluaran yang dibelanjakan oleh sektor-sektor rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, serta sektor perdagangan luar negeri jika perekonomian bersifat terbuka, yakni terdapat kegiatan ekspor yaitu dengan simbol X dan impor dengan simbol M. Apabila perekonomian bersifat terbuka, terdapat ekspor yaitu X dan impor M, maka rumus perhitungan adalah Y menjadi Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X kurang M. Contoh dari metode pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga, yaitu 342.300, investasi produsen 250.000, pengeluaran pemerintah 239.000, ekspor barang dan jasa yaitu 348.300, impor barang dan jasa 158.000. Maka pendapatan nasional adalah 342.300 tambah 250.000 tambah 239.000 tambah 348.300 kurang 1.800 menjadi 342.300 tambah 250.000 tambah 239.000 tambah 190.300 rupiah. Totalnya menjadi 1.021.600. Baik, sekian materi yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan tidak berkenan selama presentasi berlangsung. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih.